Beliau ya tokoh yang dibicarakan kita kali ini itu Imam Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah dan beliau wafat pada usia 55 tahun, yaitu tahun 505 Hijriah. Sebenarnya usianya pendek tapi umurnya berkah dan panjang itu ya. Sampai kurang, kalau berarti kurun waktu sampai sekarang 1000 tahun atau 1 milenium ya. Betul. Tapi pemikirannya masih relevan untuk zaman ini. Ya. Mungkin Imam Al-Ghazali itu ya punya saudara yang namanya Ahmad ya. Kemudian tatkala beliau ditinggal ayahnya yang masih kecil, ayahnya berwasiat kepada seorang guru bahwa kalau saya meninggal tolong anak saya dimasukkan ke lembaga pendidikan menggunakan harta yang saya tinggalkan. Itu mungkin lah. Dalam biografinya juga bahwa Al-Ghazali itu seorang yang cerdik pandai memang semenjak lahir ya. Udah dari sononya memang pandai beliau itu. Itu mungkin sekitar kelahirannya. Mungkin itu ya. Biografi singkatnya mengenai kelahiran beliau. Yang menjadi kita renungkan ya, usia 55 tahun itu kan bisa dibilang muda ya. Tapi beliau dengan pemikirannya, dengan karya-karyanya itu masih meninggalkan nilai-nilai keilmuan yang luas, di mana masih dikaji, terutama di pesantren-pesantren itu ya. Sangat familiar sekali dengan kitab-kitab Al-Ghazali, misalkan yang sebutlah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab itu yang terakhir dikarang Imam Al-Ghazali itu namanya kitab Minhajul Abidin ya. Bukan kebetulan ya, yang ngasih syarahnya itu Kiai Indonesia Pak, yang namanya Kiai Haji Ihsan Jampes. Jadi Kiai Indonesia itu benar-benar mendunia, bahkan menurut kabar kitab Sirajut Thalibin ya, syarah dari kitab Minhajul Abidin itu menjadi kajian menarik di Al-Azhar gitu kan ya. Ada 2 jilid ya kitab Sirajut Thalibin, itu sebagai syarah dari kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir yang dikarang Imam Al-Ghazali. Jadi tradisi keilmuan itu memang kita kadang kalah ya. Orang dulu itu misalkan ulama nulis satu kitab dikasih komentar, dikasih syarah, belum lagi di komentar, terlepas mau pro atau kontra itu kan, tapi sebuah karya memang mesti dihargai ya. Dan diuji mungkin ya Kang. Dan diuji ya kebenarannya gitu. Ya Kang, saya menarik nih, tadi kan ada ada ungkapan bahwa Imam Ghazali itu misalkan sudah cerdas dari lahir, dari kecil. Nah, bukti kecerdasan beliau sejak kecil itu misalkan seperti apa Kang? Bukti kecerdasan beliau semenjak kecil ya, beliau sudah hafal Al-Quran di usia muda. Terus sudah menjadi hafal mengenai adab Arabi atau sastra Arab. Sastra Arab itu kan, sastra Arab kan lebih berbobot daripada lugha ya. Sastra itu lebih berbobot daripada bahasa ya. Orang bagaimana mau paham sastra kalau lughahnya nggak paham gitu ya. Itu kecerdasan beliau. Beliau juga yang multidisipliner keilmuan ya, bukan hanya tok di fikih, tapi beliau teologis juga, beliau seorang filosof juga, beliau juga seorang sufi juga gitu ya. Mungkin itu ya. Nah Kang, kalau misalkan kita berbicara tentang imam besar, ini bukan suatu yang dibuat-buat gitu, bahwa kita merasa bahwa kita sedang membicarakan seorang ulama besar, dan terus terang saya merinding gitu mendengar kisah beliau gitu. Bagaimana dalam kisah